Aku pun langsung menghampiri sumber suara itu. Dan betapa terkejutnya ketika aku melihat-lihat sepasang kaki yang berdiri terbalik. Aku benar-benar merinding. Badanku serasa tidak bisa digerakkan. Tidak lama kemudian, suara itu terdengar kembali dengan suara yang sangat menakutkan. "Mas, tolong mas." Aku pun perlahan meninggalkan kaki itu. Dan tiba-tiba kaki itu berkata, "Jangan pergi woi, gue bukan setan. Gue sekarat nih, mau mati." Setelah aku mendekat, betapa terkejutnya aku. Ternyata itu adalah abang-abang yang terperosok ke sebuah semak-semak yang sekarat dan hampir mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat, dimudahkan segala urusannya, dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita saat pendakian di Gunung Merbabu. Lalu bagaimana kisahnya? Silakan simak videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sang surya mulai menapakkan sinarnya, dan ayam jantan pun mulai bernyanyi. Aku perlahan mulai membuka mataku. Rasa lapar mendorongku untuk langsung menuju ke ruang makan. Dengan sepotong bongkahan roti dan secair kopi robusta yang hangat, aku mengawali hariku. Di tengah menikmati makanan, ponselku tiba-tiba berdering. Sontak, aku pun langsung mengangkatnya. Dan ternyata itu adalah temanku. "Bro, pendaki gunung yuk. Gue bosen nih di rumah terus." Karena sudah lama di rumah akibat pandemi, dan aku pun di PHK dari pabrik karenanya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menyetujui ajakan temanku itu demi menghilangkan jenuh. Lalu aku dan teman-temanku berkumpul di warung kopi untuk membahas rencana pendakian, karena kami akan mendaki Gunung Merbabu besok. Kami ada 7 orang, 2 cewek dan 5 cowok. Keesokan harinya kami berangkat dari rumah. Namun kami memiliki kendala saat perjalanan, di mana ban mobil kami pecah, dan kami bergegas untuk mengatasi masalah tersebut. Singkat cerita, kami sampai di desa jam 3 sore. Kami langsung melanjutkan perjalanan kami. Di tengah perjalanan, kami bertemu seorang villager. Dia berkata kepada kami, "Udah sore dek, mendingan besok aja." Kita pun menjawab, "Iya pak." Namun Jack sebagai leader memutuskan untuk berangkat sekarang. Setelah berjalan cukup lama, sampailah kami di pos 2. Dan kami mendirikan tenda di situ. Karena sudah sangat sore, kami memutuskan melanjutkan perjalanan besok pagi. Sekitar jam 7 malam, kami sedang duduk di depan perapian, dan tiba-tiba Jack datang. "Kalian semua masuk tenda, jangan ada yang keluar. Apapun yang terjadi, tunggu sampai saya masuk kembali ke tenda ini." Kami pun menuruti apa kata Jack. Dan tiba-tiba beberapa menit kemudian, suara gamelan
disusul suara kerumunan orang terdengar. Kerumunan itu menggunakan bahasa Jawa kuno. Sudah sampai 1 jam Jack tidak masuk ke dalam tenda. Kami pun merinding dan pasrah dengar suara-suara itu. "Itu suara apa, bro?" kata Dika. Sampai akhirnya Jack masuk ke dalam tenda kami. Aku pun berkata kepada Jack, "Jack, tadi ada apa?" Jack pun menjawab, "Gak apa-apa, udah tidur aja." Setelah kami tidur, aku pun bermimpi. Aku bertemu seorang ratu Jawa kuno yang sangat cantik, sambil dikawal oleh prajurit-prajuritnya. Dia berkata kepadaku dengan menggunakan dialek krama alus atau Jawa kuno. Setelah itu, aku bangun jam 12 malam. Saat itu aku ingin kencing, kemudian aku pun pergi keluar untuk menyelesaikan urusanku. Dan di malam itu, saat aku kencing, terdengar suara minta tolong. "Mas, tolong mas." Bulu kuduku sontak berdiri mendengar suara itu. Aku berusaha menghiraukannya. Tiba-tiba suara itu terdengar kembali. "Anjrit, orang minta tolong gak didengerin. Mas, tolong mas." Aku pun langsung menghampiri sumber suara itu. Dan betapa terkejutnya ketika aku melihat-lihat sepasang kaki yang berdiri terbalik. Aku benar-benar merinding. Badanku serasa tidak bisa digerakkan. Tidak lama kemudian, suara itu terdengar kembali dengan suara yang sangat menakutkan. "Mas, tolong mas." Aku pun perlahan meninggalkan kaki itu. Dan tiba-tiba kaki itu berkata, "Jangan pergi woi, gue bukan setan, gue sekarat nih, mau mati." Setelah aku mendekat, betapa terkejutnya aku. Ternyata itu adalah abang-abang yang terperosok ke sebuah semak-semak yang sekarat dan hampir mati. Sontak, aku pun langsung menggendongnya dan membawanya ke tenda. Di tenda kami membalut lukanya, memberi air hangat, serta memberinya makan. Kami menanyakan kenapa dia bisa sampai terperosok ke semak-semak. Lalu dia pun menjelaskan bahwa dia adalah seorang pendaki yang tersesat dan terkena halusinasi gunung yang disebut hipo. Dan tiba-tiba tidak tahu kenapa dia tiba-tiba ada di semak-semak itu. Karena kondisi yang tidak memungkinkan dan ingin menolong orang tersebut, Jack sebagai ketua memutuskan untuk turun dan membatalkan pendakian ke puncak. Namun beberapa dari kami tidak setuju karena mereka sudah jauh-jauh ke situ. Aku pun langsung berinisiatif untuk membawa orang tersebut turun. "Kalian naik aja, aku yang turun bersama Fir dan Agus." Lalu Jack pun menyetujuinya, mengingat Fir memiliki pengalaman dalam mendaki. Kami membawa orang itu turun. Di tengah perjalanan, aku serasa ingin buang air kecil. Dan aku berpesan kepada temanku, "Tunggu di sini dulu, aku mau kencing sebentar." Ketika aku sedang buang air kecil, tiba-tiba kabut tipis mulai turun. Dari belakang temanku melihat babi hutan yang sangat besar. Babi hutan itu mengejar kedua temanku. Mereka pun berlarian membawa senter sambil berteriak-teriak. Aku pun mengejar mereka. Namun aku malah terpreset dan masuk ke dalam jurang. Beruntung jurangnya tidak terlalu dalam.
aku hanya mengalami lecet dan luka ringan. Aku sempat berteriak minta tolong, tapi temanku tidak mendengar. Saat berjalan naik, di atas aku bertemu seorang kakek-kakek. Waktu itu masih malam. Dia berjalan semakin dekat ke arahku. Karena aku ketakutan dan kupikir, gak nalar banget ada kakek-kakek di jurang malam-malam begini. Aku pun kemudian pingsan. Tiba-tiba aku terbangun di sebuah rumah. Sontak aku menampar pipiku dan berkata, "Apa aku sudah mati?" Lalu aku pun keluar dari rumah itu dan melihat sekeliling. Saat itu aku terbangun pagi-pagi. Ternyata itu sebuah desa, dan aku melihat banyak orang yang berlalu lalang. Ketika aku berbicara dengan orang-orang di sekitar situ, mereka seperti tidak menggubris. Dan sampailah aku di sebuah warung. Aku bertanya kepada ibu-ibu penjaga warung itu, "Bu, orang yang tinggal di rumah itu kemana ya, Bu? Kok rumahnya kosong?" Betapa terkejutnya aku ketika ibu itu menjawab, "Orang yang tinggal di rumah itu sudah meninggal, Mas." Lantas aku bertanya kepada ibu itu, "Basecamp pendakian jalur Wokas di mana ya, Bu?" Ibu ini pun menunjukkan di mana basecampnya. Dan di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seorang Pak Tua. Dan Pak Tua itu aku tanyai tentang jalur pendakian itu. Namun, dia malah menunjukkan ke arah yang berlawanan. Pak Tua itu berbicara dengan bahasa yang belum pernah aku dengar. Mungkin itu bahasa Sanskerta yang terdengar seperti mantra. Dan setelah merapalkan mantra itu, dia berkata dalam bahasa Indonesia, "Sini, saya buka mata batinmu." Dia mengusap alisku menggunakan jari jempolnya. Dan tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang menyentuh pundakku. Bulu kuduku langsung berdiri. Badanku gemetaran, tidak berani menoleh. Belum menoleh ke belakang, sosok itu langsung berkata kepadaku, "Mas, ngapain ngomong sama orang gila?" Ternyata dari tadi aku ngomong sama orang gila. Saat aku menoleh ke arah orang gila itu, dia sedang mempraktekkan gerakan pencak silat. Aku pun langsung berpamitan dengan orang tersebut. Aku melanjutkan perjalananku ke arah jalur pendakian. Sampai di pintu hutan, aku berpikir sejenak. Kalau aku lewat sini, aku bisa tersesat. Seperti cerita-cerita di YouTube. Aku pun kembali ke desa itu dan bertanya kepada orang di situ jalur ke arah kota Magelang. Sampai di rumah, aku menghubungi semua teman-temanku. Oke, ini tadi adalah cerita dari sisi pandang Jono. Sekarang, scene beralih di sudut pandang Fir. Pada waktu ada babi hutan yang besar. Orang yang Jono temukan tersesat tadi sudah sedikit pulih. Sebut saja namanya Adit, untuk memudahkan cerita. Karena terdorong rasa takut dengan babi hutan yang mengejar kami, dia pun ikut berlari menyelamatkan diri bersama kami. Setelah beberapa meter, Adit tidak kuat lagi berlari. Dia pun terjatuh pingsan di belakangku. Kami semakin panik. Namun, kami melihat babi hutan itu tidak melukai Adit. Akhirnya kami berinisiatif untuk pura-pura pingsan. Setelah pura-pura pingsan dan mematikan lampu, babi itu pun berhenti mengejar kami. Setelah dirasa cukup lama, kami menghidupkan senter kami kembali. Dan ternyata babi hutan itu ada di depan kami. Dia hendak menyeruduk kami. Kami pun langsung mematikan lampu senter, kemudian rebahan di tanah.
Cukup lama kami rebahan. Kami mendengar suara Adit. "Fir, kalian di mana?" Aku berteriak. "Kita di sini. Jangan kemana-mana. Rebahan aja sampai besok pagi." Apesnya malam itu, hujan tiba-tiba turun. Aku terpaksa menyalakan senter kembali. Beruntung, babi hutan tersebut sudah pergi. Kami pun mulai mencari Adit. "Dit, lu di mana?" Terdengar suara Adit. "Gua di sini, Fir." Kami pun menuju suara Adit. Dan setelah Adit ketemu, aku memberikan mantelku satu-satunya kepadanya. Kami bergegas mencari Jono, namun tidak ketemu. Sudah lama kami mencari, tapi kami tidak menemukan Jono. Yang kami temukan hanyalah potongan baju Jono yang tersayat di dekat jurang. Kami pun mulai pesimis. Sempat aku berpikir Jono mungkin sudah masuk ke jurang dan terbawa arus sungai ini, dikarenakan waktu itu hujan yang sangat lebat. Aku sangat kedinginan, badanku menggigil. Mantelku sudah aku berikan kepada Adit karena kondisinya yang memprihatinkan. Dan hujan semakin lebat. Kami mendirikan tenda darurat di pinggir jalan. Kepalaku waktu itu pusing dan sangat bingung. Apakah aku harus melanjutkan perjalanan ke base camp atau tetap melanjutkan mencari Jono? Kondisi Adit juga semakin melemah. Disinilah kemampuan leadershipku terasah. Karena kondisi yang begitu sulit, ditambah baterai ponsel kami lowbat, aku pun mengajak teman-temanku untuk berdoa. Walaupun Agus memiliki agama yang berbeda, namun karena kondisi yang begitu sulit, kami berdoa bersama-sama dengan keyakinan kami masing-masing. Sambil bergandengan tangan, kami mendoakan Jono supaya dia selamat. Dan kami juga mendoakan kesehatan Adit juga. Setelah kami berdoa, aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendiri. Aku berkata kepada Agus, "Gus, kalau gini terus kondisi Adit akan semakin parah. Gua harus turun dan cari pertolongan." Aku berpesan supaya Agus menjaga Adit di tenda. Dengan kedinginan di tengah hujan yang lebat dan udara gunung yang begitu dingin menusuk tulang, aku meninggalkan mereka di tenda itu. Waktu itu badanku menggigil. Aku berseru-seru merintih dengan keras sambil menangis. "Tuhan, beri aku kekuatan." Kondisiku waktu itu sangat lemah dan sungguh memprihatinkan. Sesekali aku melihat petir yang menyambar. Aku benar-benar ketakutan. Saat itu adalah titik terendah dalam hidupku. Aku berkata dalam batinku, mungkin ini adalah akhir dari hidupku. Di tengah kondisi yang begitu sulit, tiba-tiba dari depan aku melihat cahaya senter dari kejauhan. Melihat setitik cahaya itu, harapanku sedikit-sedikit mulai membaik. Dengan tenaga yang tersisa, aku berteriak meminta pertolongan. Setelah cahaya itu mendekat, aku pun sangat senang dan berterima kasih pada Sang Ilahi yang memberiku pertolongan. Ternyata itu adalah ranger hutan. Ranger hutan itu mendekapku, menolongku, dan memberi aku kehangatan. Setelah sampai di bawah, ranger hutan itu berbincang-bincang denganku di sebuah rumah. Tadi entah kenapa hati saya benar-benar sedih, dan firasat saya mengatakan ada yang butuh pertolongan di atas, kata ranger itu.
Aku pun lalu menceritakan kepada ranger hutan itu berbagai masalah yang menimpa kami. Lalu ranger hutan itu mencari pertolongan lain untuk menjemput Adit dan Agus, dan juga mencari Jono yang masih belum ketemu. Anehnya, saat pertolongan sampai ke tendanya Agus, dia ditemukan sendirian sedang tertidur lelap. Setelah dibangunkan dan dibawa ke bawah, kami bercakap-cakap dengan Agus. Semalam Agus mendengar suara-suara gamelan dan banyak sekali orang seperti berdagang. Namun ketika dia keluar, tidak ada apapun. Suara itu membuatnya begitu ngantuk dan terlelap. Akhirnya tertidur pulas. Dia baru bangun ketika pertolongan dari ranger itu datang ke tendanya. Setelah kami berbincang-bincang dan memberi penjelasan tentang ciri-ciri orang yang kami sebut Adit dengan ranger-ranger itu, betapa terkejutnya kami. Ternyata ciri-cirinya sama persis dengan pendaki yang hilang 10 tahun silam. Dan mungkin dia ada di pasar gaib atau dimensi lain. Bulu kuduk kami berdiri mendengar perkataan mereka, dan ubun-ubun kami berdenyut seperti ada sesuatu yang memegangnya. Setelah berbincang-bincang lama, kemudian aku memeriksa ponselku. Aku sedikit lega karena ada pesan yang masuk dari Jono. Ternyata Jono sudah sampai di rumah. Oke, ini adalah cerita dari Fir. Dan sekarang cerita beralih ke sudut pandang Jack yang sudah mencapai puncak gunung setelah melalui pos 4. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, jerih payah kami terbayarkan ketika kami sampai di puncak Merbabu. Pemandangan yang indah seperti orang yang baru masuk ke surga rasanya. Alam yang hijau benar-benar memuaskan mata kami. Bukti kebesaran Tuhan yang agung tiada tara. Kami mengibarkan bendera komunitas pencinta alam kami dan berfotoria di sana. Setelah sehari cukup puas menikmati indahnya alam di puncak Gunung Merbabu, kami memutuskan untuk turun. Ingin rasanya tinggal di atas sana saja. Tapi tanggung jawab kami menanti kami di bawah. Perjalanan kami lancar-lancar saja dan sampailah kami di pos 4. Saat menuju pos 3, di perjalanan kami melewati sebuah persimpangan. Dalam hatiku, aku berkata, perasaan tadi waktu naik tidak ada persimpangan di sini. Lalu aku pun memutuskan untuk berjalan lurus. Kami sudah berjalan cukup lama. Pertimbanganku, kalau kami tidak ketemu pos 3, kami akan kembali lagi ke persimpangan itu. Sampai ketika dari arah berlawanan, aku melihat ada seorang pendaki yang naik seorang diri. Ketika aku melihat dia, aku pun paham bahwa dia bukanlah manusia. Pada saat pendaki itu menjauh, aku berkata kepada teman-temanku, kita balik ke persimpangan tadi, kita nyasar. Dan Ratna berkata, loh, tadi kan kita lihat ada pendaki yang naik, Jack. Aku pun tegas berkata bahwa kita ada di jalur yang salah. Bukan, ini bukanlah jalur ketika kita naik. Aku memberi penjelasan yang logis agar teman-temanku tidak panik. Aku pun berbalik menuju ke persimpangan tadi. Namun anehnya, kami sudah berjalan selama 2 jam, tapi kami tidak melihat persimpangan tadi. Kami terus berjalan. Aku memberi tanda dengan mengikatkan tali di sebuah pohon. Kami berjalan terus sampai sore. Dan akhirnya kami sampai di persimpangan tadi. Karena sudah sore, kami memutuskan menuju pos 4. Memutuskan untuk beristirahat di pos 4 dan melanjutkan perjalanan besok pagi.
Sempat aku bertanya kepada orang-orang yang ngecamp di pos 4 tentang pendaki yang aku temui. Betapa kagetnya aku karena tidak ada satupun orang yang melihat pendaki yang aku maksud. Mengingat kondisi kami yang sudah lelah karena tadi kami tersesat, kami langsung beristirahat. Saat malam tiba, suara gamelan dan kerumunan orang-orang terdengar begitu keras. Aku pun keluar dari tendaku. Betapa terkejutnya aku ketika di alam mimpi itu aku melihat sebuah pasar tradisional yang menjual banyak sekali barang-barang zaman dulu. Aku bertemu dengan seorang ratu Jawa yang cantik. Sedikit informasi bahwa ratu Jawa ini persis seperti yang dimimpikan Jono. Ratu Jawa itu berkata, "Di atas sana adalah salah satu istanaku, dan ini adalah pasarku." Aku pun dibawa berjalan ke suatu tempat yang memiliki banyak cermin. Di situ ada banyak pendaki-pendaki yang seperti dipenjara dalam cermin itu. Dan Ratu Jawa itu membawaku kepada 2 cermin kosong. Dia berkata, "2 temanmu akan aku taruh di sini karena mereka sudah mengotori tempat ini." Aku tidak bisa berkata-kata. Badanku tidak bisa digerakkan. Namun tatkala kemudian ada seorang pendaki yang datang ke tempat itu. Informasi tambahan, pendaki itu adalah Adit yang ditemukan Jono dalam kondisi sekarat dan hampir mati. Pendaki itu berkata kepadaku, "2 temanmu telah berbuat mesum di sini. Sebenarnya karena perbuatan mereka, harusnya mereka terjebak dalam cermin ini. Namun karena teman kamu ada yang menolong saya, dan karena ketulusan hati kalian, mereka yang berbuat mesum itu kami bebaskan. Namun mereka tidak boleh kesini lagi, karena kalau mereka kesini sekali lagi, mereka tidak akan selamat." Pagi itu aku bangun. Aku meminta semua untuk merapat pagi itu. "Maaf, di sini saya minta kejujuran kalian. Kalau kalian tidak jujur, kalian bisa saja terperangkap ke alam lain dan tidak bisa kembali lagi. Saya minta kalian jujur. Di antara kalian, siapa yang dalam hari-hari ini melakukan tindakan mesum di gunung ini? Jawab." Betapa terkejutnya aku. Ternyata Fajar dan Ratna lah yang melakukan wik-wik di tempat ini saat kami ngecamp di puncak. Ternyata Fajar sudah mempersiapkan itu dengan matang bersama Ratna, yang mana saat itu Ratna pura-pura sakit di dalam tenda, dan Fajar mengusulkan agar Ratna tidur sendirian agar tidak sesak nafas. Dan setelah kami tidur pulas, Fajar mengendap-endap ke tendanya Ratna. Aku pun memarahi mereka dan memberi mereka nasihat dengan keras. Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Dan syukurlah, perjalanan kami lancar-lancar saja, tanpa gangguan sedikit pun. Dan setelah perjalanan cukup lama, sampailah kami di base camp dengan selamat. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itu adalah kisah pendakian di Gunung Merbabu. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga kurang pas. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.